Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang dari kita semua memiliki kebutuhan untuk dicintai. Tetapi tidak hanya dicintai, tetapi kita juga hendaknya sungguh mau mengasihi, mencintai sesama kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah sendiri. Dan Allah adalah kasih, kita diciptakan mengikuti teladan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dapat memiliki uang, popularitas, kekuasaan, gengsi, dan kesuksesan di dunia ini. Tetapi jika kita tidak dicintai dan jika kita tidak mengalami bagaimana mencintai orang lain sesama kita, maka akan mengalami suatu ketimpangan. Malam ini, pada hari raya Kamis Putih ini, Yesus memberi kita 3 hadiah besar sebagai bukti cintanya kepada kita sepanjang sejarah. Ia memberi kita anugerah Ekaristi, kehadirannya yang nyata yang menyehatkan kita dalam setiap perjamuan kudus. Ia memberi kita imamat, pelipat gandaan sakramental melalui seluruh ruang dan waktu, dari kasih-Nya yang penuh belas kasihan, bijaksana dan menyembuhkan. Dan Ia yang ketiga memberi kita perintah tentang kasih yang sejati. Sehingga kita akan tahu bagaimana mengasihi dengan benar. Dengan melayani orang lain, bukan memanjakan diri kita sendiri, sama seperti Ia membasuh kaki para murid-Nya sebagai gambaran sempurna tentang kasih Kristus. Di Palestina kuno, membasuh kaki adalah pekerjaan yang diperuntukkan bagi budak atau seorang hamba. Membasuh kaki tamu yang datang ke sebuah rumah atau sebuah keluarga, itu merupakan suatu sikap keramahan seorang tuan rumah. Tetapi masalahnya pembasuhan kaki itu tidak dilakukan oleh orang atau anggota keluarga itu atau kepala keluarga, tetapi dilakukan oleh seorang hamba atau budak. Tuhan kita sedang mengajarkan sebuah pelajaran yang Dia harapkan untuk ditiru oleh murid-murid-Nya. Itulah sebabnya Dia begitu keras juga terhadap Petrus ketika dia menolak untuk dibasuh kakinya oleh Tuhan. Tanggapan Yesus kita sangat menarik. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Ku. Dia mencoba memberikan sesuatu kepada Petrus. Yesus tidak hanya melayani murid-murid terdekatnya, tetapi Dia juga mengajar mereka untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, untuk saling memberi berkat kepada sesama. Jika Petrus menolak, apakah dia akan melakukannya juga? Mungkin sebuah warisan untuk saling mengasihi, untuk saling melayani seperti yang Tuhan kita lakukan, itu akan hilang. Dengan membasuh kaki para rasul-Nya dengan bebas, senang hati, dan sukarela, Yesus, Allah yang menjadi manusia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan semesta alam, merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dan dengan cara itu, Ia menunjukkan apa yang Ia maksudkan dengan kata kasih. Dengan merendahkan dirinya ke tingkat seorang hamba atau seorang budak, maka Yesus sedang menjelaskan kepada para rasul-Nya, para pemimpin pertama gereja, bahwa jalan Kristus adalah jalan pemberian diri. Seperti anak domba Paskah yang dikurbankan, Yesus mengorbankan hidupnya, dan melalui darah-Nya kita diselamatkan dari kematian rohani yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Bukan pemanjaan diri. Yesus tidak pernah berusaha untuk mendapatkan, tetapi hanya untuk memberi, hanya untuk mengeluarkan, membagi dirinya. Para pengikut-Nya harus melakukan hal yang sama. Hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, bukan sekedar bersikap baik. Bagi Kristus, kasih bukanlah perasaan. Kasih adalah pemberian diri. Kasih itu aktif dan mahal.
Itulah yang diajarkan oleh pembasuhan kaki kepada kita. Jika kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, jika kita ingin hidup sebagai anggota keluarga Allah, kita juga tentu harus berusaha untuk mengikuti teladannya. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui Ekaristi, Ia selalu bersama kita dan selalu mempersembahkan dirinya bagi kita, karena Ia mengasihi kita. Tanda terbesar dari cinta dan persahabatan adalah ketika seseorang selalu ada untuk kita, selalu hadir dan siap untuk memberikan dirinya, cintanya untuk kita. Tuhan kita selalu ada untuk kita melalui Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Paulus mengingatkan kita akan kata-kata Kristus untuk merayakan Ekaristi, untuk mengenangkan cintanya. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menghadirkan tindakan saling mengasihi dan saling melayani sebagai bukti bahwa kita mencintai dan menerapkan teladan Yesus yang diajarkan kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam masa Prapaskah, di lingkungan-lingkungan diadakan pendalaman iman, ada sharing-sharing dari umat yang hadir. Di salah satu lingkungan ada seorang umat yang men-sharingkan pengalamannya yang menurut saya sangat luar biasa. Seorang asisten rumah tangga di rumahnya ini, ya, rupanya peralatan sholatnya, peralatan sembahyangnya itu sudah kurang baik. Lalu ia berinisiatif untuk membelikannya yang baru. Kemudian selang beberapa waktu, si mbak ini mengatakan sesuatu kepada ibu pemilik rumah, kepada majikannya. Bu, kenapa ya kok orang-orang yang datang ke rumah ibu itu baik sekali sama saya. Mereka sangat peduli kepada saya. Ibu juga peduli sekali dengan saya. Boleh enggak kalau saya ikut ibu? Ikut kemana? Ya ikut ke gereja. Ngapain? Ya ikut seperti ibu. Jadi Katolik? Iya. Berat loh jadi Katolik. Enggak usah. Kamu jadi Muslim yang baik saja. Tapi saya mau, Bu. Benar, yakin? Iya. Ya sudah, terserah kamu. Ingat ya, saya tidak mengajak kamu. Saya tidak mempengaruhi kamu. Ya, Bu, saya ingat, saya tahu. Ini memang keinginan saya sendiri. Tidak gampang jadi Katolik. 1 tahun kamu harus belajar loh, nggak apa-apa. Dan rupanya belajar. Dan selesai 1 tahun, ya dibaptis. Yang menarik, ya kata ibu ini yang menceritakan sharing pengalamannya ini, si mbak ini yang sudah jadi Katolik, lalu memberikan perlengkapan sembahyangnya ke temannya, tetangga rumahnya. Rupanya temannya ini punya pacar Katolik. Dan ia pun belajar lagi jadi Katolik. Rupanya perlengkapan sembahyang itu berantai. Sampai ibu ini mengatakan, saya tidak tahu sudah di mana perlengkapan alat sembahyang itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin ini bukan semata-mata karena pemberian perlengkapan sembahyang itu. Tetapi sebuah kesaksian dari kehidupan yang baik yang selalu dihadirkan oleh ibu itu, juga teman-teman ibu tersebut, ya, yang datang ke tempat tersebut, sehingga orang yang ada dalam lingkaran kehidupan itu merasa terinspirasi, merasa dikasihi, merasa dicintai, merasa diakui kehidupannya, keberadaannya. Ini bukan semata-mata masalah barang, tetapi masalah sikap seorang beriman yang sungguh mau menghadirkan
kesaksian hidupnya, kesaksian imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, jangan pernah minder, jangan pernah mengatakan, aduh saya tidak punya apa-apa, saya nggak bisa bantu. Maaf, Anda punya. Anda punya cinta, Anda punya waktu, Anda punya kasih, Anda punya kesanggupan untuk memaafkan, Anda punya kesanggupan untuk menolong orang. Keluarkan itu semua, hadirkan. Mungkin apa yang kita berikan tidak seperti yang diberikan Yesus kepada kita dengan berdarah-darah. Kecil pun itu, ya, itu akan berpengaruh luar biasa kepada orang yang menerimanya pada saat dia sungguh membutuhkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi Agung ini, ketika kita mengenangkan cinta Tuhan ini, jangan sampai cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita dicintai oleh Tuhan, mari kita juga mencintai Dia dengan tindakan-tindakan kasih kita. Hadirkan kembali orang-orang yang selama ini kita singkirkan dari hidup kita, yang mungkin kita selama ini menyimpan dendam, kebencian, dan iri hati yang begitu kuat, sehingga akhirnya kita pun terbebani begitu berat. Lepaskan, bebaskan hidup kita dari kebencian, dan mari kita mencintai orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.